Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaili Kamila dengan NIM 11016230055. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penugasan ke-12 yang membahas tentang penggunaan tools data analisis pada Microsoft Excel dengan menggunakan data COVID-19, khususnya terkait penyebaran COVID-19. Langkah-langkah analisis pertama, saya menyiapkan datanya terlebih dahulu. Kemudian, setelah melakukan analisis deskriptif dengan memanfaatkan fitur data analisis yang ada di Excel, namun apabila fitur data analisis ini belum muncul, kita bisa menampilkan dengan cara yang pertama, klik menu File, pilih Option, masuk ke Add-ins, dan yang keempat, klik tombol Go pada bagian bawah, dan yang kelima, checklist analisis toolpack, lalu klik OK. Setelah diaktifkan, kita sudah bisa nih menggunakan fitur data analisis. Selanjutnya, kami memilih menu deskriptif statistik untuk melakukan analisis data. Lalu input rentang data yang ingin dianalisis, misalnya dari kolom newcast. Lalu kita tentukan outputnya apakah mau di worksheet baru atau di output range tertentu dalam sheet yang sama. Jangan lupa untuk mencentang bagian summary statistik lalu klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini dan bisa diberi judul sesuai data, contohnya newcast. Adapun hasil analisisnya, yang pertama itu ada new case, new date, new recovered, new active case, total case, total date, total recovered, dan total active case. Berikut beberapa temuan dan kesimpulan dari analisis tersebut. Yang pertama dari new case atau kasus baru, rata-rata atau minnya itu 391 kasus per hari. Dan yang kedua mediannya itu 41 kasus, modusnya itu 0, skewness-nya 14,8, kurtosisnya 282. Kesimpulannya itu terdapat wilayah tertentu dengan lonjakan kasus yang sangat tinggi, rentang data sangat lebar, menandakan ketimpangan antar wilayah atau antar hari. Dan yang no-date sendiri itu, kematian baru dan new recovered atau kesembuhan baru, rata-ratanya itu 13 kasus per hari, median dan modusnya itu 1 kasus, skewness dan kurtosisnya sangat tinggi. Kesimpulannya, mayoritas wilayah mencatat angka 0, tapi ada beberapa wilayah per hari tertentu dengan lonjakan besar. Kasus maksimum bisa mencapai 2069 per hari, menunjukkan adanya hari-hari kritis. Dan new aktif atau kasus aktif baru. Rata-rata itu 0,76 kasus per hari, median dan modusnya 0, rentangnya kurang lebih 25 hingga 36. Skewness dan kurtosisnya itu ekstrim. Kesimpulannya banyak hari perubahan kecil, tapi ada beberapa hari dengan lonjakan atau penurunan besar mungkin karena koreksi data. Dan yang keempat, total case atau total death-nya itu rata-rata total kasusnya itu kurang lebih 85.000 kasus, rata-rata total kematiannya itu kurang lebih 2.000 kasus, rentang total kematian itu mencapai 143.000 jiwa. Skewness dan kurtosisnya menunjukkan ketimpangan yang besar antar wilayah. Kesimpulannya, total kasus nasional sangat dipengaruhi oleh sedikit wilayah yang menyumbang angka besar. Lalu yang terakhir ada total recovered atau total sembuh dan total active case, total kasus aktif. Rata-rata sembuhnya itu kurang lebih 76.000 kasus, rata-rata kasus kurang lebih 5.899 kasus, skewness dan kurtosisnya itu sangat tinggi. Kesimpulannya banyak wilayah dengan angka kecil tetapi ada juga yang jauh di atas rata-rata. Demikianlah hasil analisis COVID-19 yang saya lakukan dengan menggunakan tools data analisis di Microsoft Excel, khususnya dengan deskriptif statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.